Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Sobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita mau bahas tentang pejantan doser lagi ya kawan-kawan. Jadi selama ini banyak yang masih tanya terus, saya nggak pernah bahas di konten atau bahas di komenan karena memang over pesanan. Jadi ya sistem bisnis kan seperti itu ya teman-teman. Kalau kita memang istilahnya pemasarannya agak kurang, kita blow up lagi, kita naikkan lagi, kita bahas lagi seperti itu. Cuma kalau pemesanannya terlalu banyak sementara indenya sudah banyak banget, itu kan kita takutnya kalau kita blow up, kita bicarakan lagi nanti semakin menumpuk, kita pusing ya kawan-kawan. Terus terang terlalu banyak orderannya sementara produksinya juga tidak bisa dikejar cepat, kita pusing terus terang seperti itu kawan-kawan. Cuma untuk saat ini pejantan doser itu kondisinya lagi nyulam. Jadi untuk nyulam kita tuntaskan dulu baru kita produksi lagi. Jadi untuk produksi yang terakhir itu kemarin masih umur 1 bulanan. Ini kita penuhi dulu, kita memang stop order dulu untuk yang inden. Jadi kita penuhi yang inden dulu. Karena apa? Karena kemarin tes itu perbandingan jantan betinanya itu sedikit sekali jantannya teman-teman. Jadi kadang satu tetasan cuma ada 3, kadang ada 2 seperti itu. Itu pun betina kita sudah kasih cukup banyak. Cuma pada endingnya tetap produksi jantan tidak bisa kita kejar secara maksimal gitu ya. Jadi masih kurang-kurang terus terang teman-teman. Gitu. Cuma itu beritanya untuk sistem produksi kita. Jadi masih kurang-kurang untuk produksi jantan, itu masih kita belum mampu untuk mengcover permintaan dari pelanggan-pelanggan Prabu Farm. Gitu. Intinya jadi kita stop dulu untuk orderan anakan doser. Jadi biar kita tutup dulu untuk yang sudah booking atau yang sudah inden itu ya teman-teman gitu. Terus kabar gembiranya untuk yang inden-inden awal-awal sudah mulai kita kirim ya kawan-kawan. Jadi sudah mulai kita kirim indenan yang awal-awal. Jadi urut. Kalau untuk masalah ketepatan transaksi, nah ini ketepatan transaksi insya Allah di kandang Prabu Farm itu manajerialnya sudah cukup profesional. Jadi dalam artian ini transaksi chatting di sini semua yang order itu satu file. Jadi satu file indenan doser itu satu file. Jadi tidak pernah saya hapus, tidak pernah saya otak-atik sebelum tercover pesanannya terkirim seperti itu. Di samping itu, di samping file di HP, ini di sini juga saya catat teman-teman. Nih, jadi ada buku manualnya kita catat ini. Ini banyak indenannya di sini. Kita catat. Jadi nama siapa, tanggal indenannya berapa, urutan keberapa, DP berapa, lunas atau belum. Seperti itu semua tercatat di sini, nomor HP. Jadi semua tercatat ini. Nih. Tercatat banyak nih di sini indenannya nih. Jadi insya Allah tidak akan mungkin kita lupa ya teman-teman. Jadi ini sistem bisnis itu harus profesional. Kita berani terima inden, kita harus catat amanah ya, sebagai itu kepercayaan. Jadi harus urutkan juga. Siapa yang pesan duluan, siapa yang sudah bayar, siapa yang baru DP. Itu semua tercatat rapi di sini kalau di kandang Prabu Farm. Kemarin ada kesalahpahaman ya, sebenarnya kesalahpahaman saja. Kebetulan pelanggan adalah pelanggan, cuma HP-nya itu rusak, error. Nah, tahu-tahu WA saya seolah-olah kenapa kok tidak ada kabar lah. Di situ saya kemarin terpancing emosinya, loh, bukan masalah nggak ada kabar. Kalau kita memang ayamnya belum ada, buat apa kita ngabarikan gitu. Jadi kita tunggu ayamnya aja. Cuma kesalahpahaman dan alhamdulillah kita bisa saling memahami, bisa saling mengerti dan ayamnya sudah kita kirim kemarin. Itu karena HP-nya rusak. Jadi kalau HP pelanggan rusak,
hilang filenya, bukti transferannya hilang, jangan khawatir. Semua sudah tercatat di Prabu Farm di sini. Jadi ketika transaksi DP berapa, transfer berapa, semua tercatat. Kurangnya berapa tercatat. Nah, urutannya juga rapih teman-teman. Nah, ada yang bilang, Mas ini sudah 4 bulan kok saya belum dapat. Ya saya kan estimasi paling cepat ya 4 bulan itu. Karena apa? Karena jelas ayam itu dari 4 bulan saya hitung dari proses kawin, netes, dan saya ngirim itu di usia 3 bulanan kan wajar. Berarti 4 bulan itu sudah masuk 3 bulanan. Cuma kendalanya jumlah ayam tidak bisa kita tentukan teman-teman. Nah itu yang repot. Kadang kita sudah janji 4 bulan ternyata ayamnya kurang. Nah jadi maksudnya kurang yang tercover paling baru yang di awal juga, yang order lebih awal gitu ya, baru kita kirim. Yang order belakangan nggak kebagian. Nah seperti itu kan mundur lagi, harus periode berikutnya seperti itu. Atau yang agak repot itu soal induannya milih ya. Jadi pelanggan kita memang kita beri keleluasaan untuk memilih induan yang mana. Ada Manedeng Bloodline bisa, terus ada Kerurun bisa, pakai Black Rose bisa, Black Bull bisa. Jadi milih di situ. Nah nanti kalau memang yang silangan itu sudah netes dan ready, baru kita kabari ya. Itu pasti lebih lama. Kalau asal anak doser dengan tidak usah milih induannya, begitu ada ready pasti langsung saya kabari. Cuma kalau induannya milih kan otomatis kadang induan yang dipilih belum produk atau belum menghasilkan. Nah seperti itu. Jadi 4 bulan itu waktu tercepat yang kita janjikan gitu ya. Tapi kalau belum ada ya pasti mundur. Seperti itu harap dimaklumi. Tidak ada yang bisa ternak ayam bisa menargetkan persis, itu nggak bisa. Prosesnya kita tidak pernah bisa mengatur. Terus jumlah populasinya atau produknya juga kita tidak bisa kuasa untuk menentukan. Jadi memang inden ayam itu seperti itu. Jadi harus sabar menentukan proses. Yang pasti kita sampaikan di kandang Prabu Farm, kalau terinden sudah terdata di sini tidak akan dilupakan atau tidak mungkin hilang gitu ya datanya. Nggak mungkin saya terima duit sampean terus saya ngawur aja istilahnya, nggak tercatat. Tahu-tahu oh lupa ya. Seperti itu nggak mungkin ya teman-teman. Jadi rapi di sini pembukuannya, di kertas ada, di buku ini ada. Khusus ini buku indenan saya catat khusus di sini. Nah ini banyak di sini saya cover, saya catat semua. Terus di HP, transaksi di HP itu masih saya save rapi, tidak ada yang saya hapus ketika ayam itu sudah mulai diinden, ditransfer sampai nunggu ayamnya ready, ayam terkirim, itu tidak saya hapus sama sekali. Jadi story percakapannya itu dari awal sampai akhir masih saya simpen rapi seperti itu ya kawan-kawan. Jadi kita Prabu Farm selalu berusaha profesional, menjaga amanah. Karena kita bisa berkembang, kita bisa besar karena peran serta dari pelanggan juga. Tidak mungkin kita mengecewakan pelanggan hanya karena nominal yang tidak seberapa, itu tidak mungkin ya. Seperti itu teman-teman. Cuma kalau kemunduran proses ready ayamnya, nah itu saya sampaikan di awal tadi, itu tidak bisa menjadi kuasa kita. Jadi kita cuma bisa berikhtiar, berusaha untuk menyediakan produk sesuai yang diharapkan. Cuma ready-nya kapan kita tidak bisa memastikan. Lah kemarin itu udah produknya sedikit, kebetulan ada yang kena terjang penyakit juga. Aduh, piye ini saya kadang sampai bingung. Ayam sudah terlanjur dipesan, yang minat banyak, malah kena penyakit kecil-kecil pada mati. Terus udah umur 2 bulan kena cacar kutil itu. Kalau kondisi seperti itu kan saya juga nggak mungkin ngirim ya. Jadi yang kita kirim adalah kondisi ayam yang terbaik, yang sehat, yang bagus, baru kita kirim ke pelanggan. Kalau kondisi ayam nggak bagus ya kita nggak kirim lah, nggak berani seperti itu ya. Jadi lebih baik bersabar tapi mendapat barang yang sesuai harapan daripada buru-buru tapi harus memaksakan ayam yang kurang layak harus dikirim seperti itu. Insya Allah tidak ya. Jadi mohon bersabar untuk yang inden doser. Untuk yang belum inden lebih bersabar lagi karena tetap harus nunggu
dosernya tuntas, nanti baru mulai kita kawinkan lagi seperti itu ya. Ini sudah cukup banyak, biar kita cover dulu. Sudah ya kisaran berapa ya, 50-an ada, 50 pelanggan ya, 50 pelanggan yang masih inden itu. Luar biasa memang, alhamdulillahirobbilalamin. Berkah ya kita beli doser itu, tidak sia-sia beli ayam lokal dengan harga segitu, cuma peminatnya luar biasa, cukup banyak. Jadi daripada beli impor belum terkenal, mending beli lokal tapi udah menangan terkenal seperti itu. Kita produksi langsung permintaannya luar biasa meledak, karena memang udah banyak yang tahu. Di Kebumen ya menangnya banyak yang tahu, di Jogja banyak yang tahu, di Boyolali banyak yang tahu, seperti itu. Dan alhamdulillahirobbilalamin, satu yang menjadi nilai plus setelah kita bertransaksi doser dari Mas Fajar, itu bisa bergabung di manajemen Prabu Farm, Mas Fajar. Jadi alhamdulillahirobbilalamin, doser ini menyatukan kita. Jadi tidak cuma selesai di transaksi doser, tapi kita bisa bekerja sama untuk membangun kepercayaan yang lebih seperti itu. Jadi kalau berangkat kontes sekarang juga bareng saya, Mas Fajar itu masuk ke manajemen Prabu Farm. Ayamnya main, saya yang daftarkan, nanti atas namanya Prabu Farm, gitu ya. Jadi kalau untuk hadiah kita tidak kejar, tapi kita kejarnya itu masalah apa ya, prestasi ya, kemenangan, kebanggaan gitu ya. Senang saya udah menang itu senang, nggak perlu target yang tinggi-tinggi, enggak. Daftar ya 550 gitu, 1 juta gitu aja, nggak usah yang besar-besar. Kalau mega bintang yang puluhan juta itu terus terang kita belum mampu gitu ya, belum mampu secara mental. Kalau duit ya adalah gitu aja, cuma mentalnya aja nggak mampu. Kalau harus main di pendaftaran 10 juta gitu, males saya terus terang. Terlalu membebani pikiran. Yang penting main ayam itu, kontes itu kita bisa menikmati hobi, bisa nonton, santai di situ. Mau menang mau kalah oke lah, nggak masalah. Namanya permainan, wajar kalah menang gitu ya. Cuma kalau 10 juta, wah harus harus menang nih. Kalau nggak menang, nanti pusing kan gitu. Oke, ini Mbak info minggu depan ini tanggal tanggal 6 ya, minggu depan tanggal 6 Agustus, Prabu Farm kita bawa 5 ekor kencur-kencur kawan-kawan yang cukup umur. Dragon masih berkarir ini, masih yang inden anaknya udah banyak tapi belum saya jual, saya tahan dulu. Sudah produksi Dragon itu sambil kita siapkan, sambil kita mainkan. Sudah saya kawinkan tapi sambil tarung, jadi bagus banget ayam itu, tekniknya bagus, pukulannya bagus walaupun sambil dikawinkan gitu. Jadi anaknya sudah ada, kita tahan. Ini yang terbesar sudah 5 bulanan anak Dragon, cuma kita crossing dengan biang pakoi, jadi berakotnya biar lebih kental itu. Prestasi baru 4 kali main menang. Ini masih kita mainkan lagi biar cari prestasi semaksimal mungkin. Terus yang 4 ini ayam muda semua ya, kisaran 8 bulan 9 bulan, abaran 3 kalinan lah, belum ada yang tua. Cuma mantap kita main di 2 air 20 menitan. Ini di besok minggu di Bolawen, BCF Cup. Semoga berprestasi, bisa membawa kemenangan dan kebanggaan buat kandang Prabu Farm. Untuk ayamnya Mas Fajar ini belum ada yang ready. Kemarin menang 1 di Wonosari, cuma tidak atas nama Prabu Farm. Mas Fajar berangkat sendiri soalnya. Kalau 1 tujuannya di Wonosari jauh banget, saya males ya. Yang jauh-jauh kontesnya males. Kebumen kemarin juga jauh. Saya ukur jarak tempuhnya perjalanan 3,5 jam. Pegel saya, males. Jadi nggak ikut saya. Yang dekat-dekat aja, yang di mungkin Magelang, Solo Tigo, Boyolali, atau di Yogyakarta, Sleman, gitu masih bisa terjangkau. Kulon Progo itu masih terjangkau. Insya Allah kalau ada yang ready, ayamnya kondisi bagus, tetap ikut kita. Jadi seperti itu. Untuk senang-senang dan juga nyari senang-senang uji kualitas ayam dan juga nyari kebanggaan. Nah, itu senangnya itu di situ. Main aja udah senang, menang apalagi tambah senang gitu. Oke, terima kasih, sekian dulu konten kali ini.
Salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.